Terima kasih, Nina. Oke, mulai C. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami ada kesempatan untuk berkumpul bersama, untuk sharing firman, dan berkesaksian Bapak di malam hari ini. Berkati kami semuanya dan urapi kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom semuanya. Salam Shalom. Nama Kinsong. Ini aku akan menyanyikan sebuah pujian yang sangat mengundang hati banget bagi kehadiran Tuhan di hari ini. Mari kita nyanyi dengan senang hati. Dekat padamu itu rinduku di setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Ulang lagi dari awal ya semuanya. Dekat padamu itu rinduku. Di setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ku dan hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikan, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran hadirmu dalam hidupku. Mari lagu ini akan memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Wajahmu memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu
dalam hidupku. Membawa sembah Aku menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. kami mengejar dalam hidupku Tuhan. Kami dekat padamu Bapa. Kami Amin. tidak pernah lupa Engkau Bapa. Hadir kami menyembahmu Yesus. Makasih Tuhan, Kau selalu ada buat kami Bapa. Kami tidak akan pernah lupa mengejar hadirmu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kami punya Bapa. Kami tidak akan pernah lupa mengejar hadir-Mu Bapa di malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kau rapi kami, urapan tangan-Mu menopang kami semua di hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan pernah untuk melupakan segalanya yang kami punya untuk diri-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yes. Lagu kedua. Kita happy dengan lagu ini. Jangan lelah. Ya. Jangan lelah Bekerja adanya Tuhan yang beri kekuatan yang mengajar dan menopang dalam bersamamu Tuhan lalu mencukupkan akan segalanya. Dari awal ya, jangan lelah. Bekerja adanya Tuhan Aku yang beri kekuatan dan menopang tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, himbunlah tanah yang berubah menjadi siap di atas iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap untuk bergelombang di atas iman. Ratakanlah tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Si Tuhan, kami tidak akan pernah belah untuk bekerja bersamamu Bapa. Kami tidak akan pernah lupa. Kami akan bergelombang. Kami tidak akan pernah berlubang Tuhan. Kami tidak akan pernah lupa dengan janji-janji kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk segala yang kami punya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Lagu yang ketiga. Mari kita nyanyi lagu yang ketiga. Selidiki aku dan lihat hatiku. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh-sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi dari awal ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kasih Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Selidiki aku Bapa, selidiki aku segalanya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kau udah hadirat-Mu Bapak. Kami akan sharing Tuhan. Terima kasih Kau pakai diriku lebih lagi Bapak. Gembala kita dan penggembala kita Bapak. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Dengan pembukaan ibadah Bapak. Dengan hamba-Mu memberikan pujian dan lagu pujian dan berdoa buat Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak akan pernah lupa segala kami yang punya Tuhan, segala kami yang hidupkan sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Mari semua ikut lagu ini tuh. Mari semua jemaat ikuti lagu ini. Lagu lihat kebaikanmu
yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat tetap setia. setia. Kami akan berjuang terus untuk Engkau Bapa. Jangan lupa buat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menjalankan semua kehidupan kami buat Engkau Bapa. Kami semua. Apa buat kami semua Bapa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan serahkan untuk hari ini Bapa. Terima kasih Engkau pakai diriku untuk kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus syukur, haleluya. Amin. Mari kita lirin di rumah kita, Ibu Lirin. Oke. Bu Gem agak nggak enak badan, lemes kayak gitu. Oh, Gimana? Masih bisa nggak Bu? Kalau nggak bisa, istirahat bentar atau gimana? ya saya agak gemeteran, tapi jangan mengurangi rasa ya. Ini semua harus semangat. Mama Nina, dihandle juga Jenny, Cerina ya, Cerina, Jenny. Nanti yang nopang Mama Nina ya. Siap. Oke, Bu Gem. thank you. Istirahat dulu. Kak Lirin, istirahat aja. Ya, nanti saya ngikuti dari YouTube ya. Oke. Nah, akan semangat Mama Nina, semangat. Ya. Yang doa doa firman dulu yuk, doa dulu. Belum doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, di mana sampai saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau sharing, yang Kau berkati pribadi lepas pribadi hati kami ya Bapa. Biarlah Kau menjamah Tuhan, biarlah firman-Mu boleh berbuah, bertumbuh dalam hati kami, dan kami boleh mempraktekannya juga Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Tema sharing firman Tuhan kita hari ini seperti yang Bu Gem tadi sudah katakan, itu tentang pergaulan yang baik itu merusak kebiasaan yang pergaulan yang buruk, salah kan, kebalik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kita santai aja ya di sini ya, nggak usah tegang-tegang kali ya. Santai aja. Temu kuliah satu-satu mukanya kok tegang kali kuliah nih. Biasa aja ya saudara ya. Kita sharing di sini. Ya, saya menyampaikan itu buat saya juga kena ke saya juga gitu. Jadi bukan berarti saya menyampaikan firman itu saya udah lepas dari dosa, enggak. Saya juga perlu belajar terus. Itu juga buat saya sendiri juga. Kita semua belajar, kita terus berusaha untuk jadi yang terbaik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Haleluya. Kita yang punya kitab, mau di HP, mau di mana aja bisa buka ayatnya 1.
Saya sampaikan 1 Korintus 15 ayat 33. 33. Janganlah kamu sesat, itu ya, pergaulan Ya. yang merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, benar sekali. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dan kenyataannya memang realnya kita lihat ya memang seperti itu. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang yang nggak benar gitu kan, yang tadinya kita bisa, ini contoh realnya, contoh biasa aja ya, biasa yang udah kita alami, bahkan orang-orang luar juga alami. Contohnya yang tadinya misalnya saya rajin gitu kan, tiba-tiba udah mulai misalnya udah berteman dengan orang yang sering ngajak jalan, sering shopping, sering ini, malah ibadah pun kadang diajak jalan, yuk jalan yuk ku traktir ku ini gitu. Otomatis kalau misalnya aku nggak kuat gitu kan, imannya nggak kuat, istilahnya masih bayi-bayi rohani gitu kan, pasti iya ya, enak ya ditraktir ya, jarang-jarang, sekali-sekali lah nggak apa-apa lah, sekali-sekali nggak ibadah, oke, sekali nggak apa-apa, 2 kali ayolah diajak lagi, apalah gratis gitu kan. Udah deh, lama kelamaan karena dia udah bergaul karib sama temen, karena aku udah bergaul karib dengan temenku yang itu, yang mungkin ya yang dia sering jalan keluar, jarang ibadah itu, jadinya saya juga udah ikutan sama dia gitu. Jadinya saya udah mulai lupa diri akan sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan gitu. Karena saya juga pernah ngalami ya dulu SMA, saya SMA kan, itu saya udah jadi pelayan Tuhan juga, cuman karena sering diajak, biasalah masih SMA ya, masih puber-pubernya, suka jalan nongkrong gitu kan, diajak temen, akhirnya udah ini, puji Tuhan, Bapak Gembala sidangnya, Ibu Gembala di tempat saya ini sering rajin gitu, walaupun jemaatnya ngeyel, susah dibilangin, udah dibilang ayo ibadah, masih tetap nolak gitu, tetap dia nggak sampai nggak lelah-lelah lah bilanginnya ayo. Ya udah, sekarang nggak, terus didoain terus, akhirnya aku sendiri yang datang, ya minta ampun sama Tuhan ya. Ya itu contoh kecilnya. Kalau firman Tuhan itu benar, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Kita boleh berteman, ini sama mereka gitu kan. Karena tugas kita pun kan menginjili mereka, mengajak mereka kepada kebenaran. Yang dimaksud Tuhan di sini, maksudnya jangan sampai kita terlalu dekat sama mereka sehingga kita lupa sama Tuhan gitu. Jadi maksud Tuhan ini bukan berarti kita nggak boleh sama sekali, nggak boleh sama sekali berteman sama mereka, boleh, cuman jangan sampai kita terperangkap sama mereka. Biarlah kita yang menarik mereka kepada kebenaran, seperti itu. Mungkin Cik Rina ada pengalaman, bisa nambahin, atau siapa aja yang ini boleh sharing, kita saling sharing di sini, nggak ada yang boleh. Oke, Cik Rina boleh. Ini saya mau sharing, saya dapati di Amsal ya. Amsal pasal 18 ayat yang 24 sampai 25. Yang satunya Amsal 22, 24 sampai 25. Tuh yang saya dapati di sini, firman Tuhan berkata,
Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga yang sahabat lebih karib pada seorang saudara, yang lebih karib daripada seorang Daripada saudara. seorang saudara. Ya, Iya. ini firman Tuhan itu hebat banget, sedetil, sekecil apapun Yes. tercantum di dalamnya, ya kan. Terus Yes. yang Amsal 22, 24 sampai 25. Firman Tuhan berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Nah ini, jangan bergaul dengan seorang pemarah, dia bilangnya. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah ini pernah saya alamin dulu. Yang di Amsal 18 sampai 24 ini dan 22, 24 sampai 25 ini pernah saya alamin. Dulu pernah ya, waktu saya masih muda dulu, emosi saya itu gampang meledak-ledak juga, nggak bisa tenang, pokoknya gampang terperosok ke pergaulan yang nggak karuan. Pada waktu itu, sewaktu saya masih di Hong Kong dulu itu, sewaktu masih di Hong Kong karena ada masalah keluarga ya, pada akhirnya saya terseret ke teman yang nggak baik. Dengan yang nggak baik memang menyenangkan banget dia setiap hari Minggu ngajak aku dugem, ngajak pokoknya hal-hal yang seperti itu. Wah, happy banget. Nah, tadinya saya tidak mengenal, jadi mengenal dari kebiasaan yang baik pindah ke kebiasaan yang buruk seperti itu. Karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, terus iman kita itu masih belum tertanam di hati, juga masih belum kuat karena belum ada waktu itu saya masih belum menjadi orang percaya, masih tidak seperti sekarang ini gitu. Jadi masih gampang ikut emosi, gampang menuruti hal-hal yang tidak baik gitu dari teman ya, kita kan namanya itu berteman, bersahabat, jadi suka duka kita jalanin bersama, happy bareng gitu. Nah, ini pada dasarnya ngomongnya seperti itu, tapi dengan tidak sadar kita jadi terjerumus ke hal yang tidak baik. Tadinya kita orang yang baik-baik, tidak mengenal ini itu ya. Jadi kita terjerumus dengan tidak sadar gitu. Tapi kalau kita selalu ditanamkan di hati kita tentang firman Tuhan, terus iman kita kuat, kita pasti nggak akan terjerumus sedalam itu gitu. Nah ini ada kaitannya dengan Amsal 22, 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Memang kalau dipikir-pikir ya, ini bukan saya ngomongin orang lain, bukan, tapi saya sendiri. Kalau kita itu lekas gusar, kita itu memang nggak bisa ngontrol emosi, terus kita itu gampang terbawa emosi yang nggak karuan kayak gitu. Nah, jadi di sini firman Tuhan berkata, dan jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jadi di firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita itu juga harus belajar sabar, terutama ya buat saya sendiri juga. Saya pun sekarang ini masih belajar, belum bisa sampai ke situ gitu, tapi kita itu berusaha gitu. Karena dari pergaulan itu bisa menyeret kita ke hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kita misalkan ada pergaulan yang kayaknya itu merubah hidup kita yang tadinya baik dan menjadi tidak baik, sebaiknya kita itu saling mengingatkan, jadi kita nggak bakalan terperosok seperti yang saya alami waktu muda dulu gitu. Ya sharing saya dari sini, dari Amsal 22, 24, 25, Amsal 18 sampai 24. Jadi kita saling berkata, ayo berusaha menjadi orang sabar, belajar jadi orang sabar, tidak cepat gusar, tidak jadi pemarah. Tapi sulit ya. tapi kita berjuang. Namanya aja mau menggapai kerajaan surga itu tidak segampang kita membalikkan tangan. Memang banyak hal yang harus belajar, yang kita harus mengubah dari kebiasaan jelek ke kebiasaan baik gitu. Itu tidak gampang mungkin, tapi kita sama-sama berjuang. Saya kira kita pun bisa.
Ya, sekian mungkin Ce Jenny bisa menambahkan, Ce. Jenny dapatnya di Amsal 27:5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Setelah teliti, memang kebenaran itu didengar itu menyakitkan, tapi itulah kasih. Tapi hati manusia lebih memilih kebohongan karena lebih enak didengar. Seumpama kalau kita dengar seumpama ekor kita bergoyang-goyang, seumpama kita diangkat-angkat. Sebenarnya itulah manusia realitinya. Lebih suka mendengar kebohongan daripada kebenaran. Tapi di dalam firman mengajarkan kita, kebenaran itulah yang harus kita dengar walaupun itu sakit. Teguran itu yang harus kita dengar walaupun itu sakit. Karena itu sebuah kasih. Kasih itu yaitu teguran. Di mana dia sama seorang ayah, ibu yang mencintai anaknya. Orang tua tidak akan menjerumuskan anaknya ke enggak. Ketika dia mendapati anaknya itu menyimpan kiri dan kanan atau ke jalan yang salah, tugas mereka yaitu menegur, membatasi mereka untuk jatuh ke lubang yang juram atau ke lembah dosa. Itu Jenny bandingkan ketika Jenny berumur 16 tahun ya. Itu Jenny kehilangan mama ya, sebuah sosok mama ya gitu. Jadi Jenny mencari kehidupan sosok mama kasih itu dengan cara yang salah karena nggak ada yang tegur gitu. Jadi apalagi hidupku di luar negeri ya bebas ya, kehidupan bebas itu nggak ada teguran gitu. Jadi bisa suka hati gitu. Mau terjerumus lah gitu. Jadi Jenny belajar dari situasi kondisi yang ini kayak di melaba-laba gitu, mencari sesuatu gitu. Yang sesuatu yang hilang di dalam hati itu sebuah kasih gitu. Mencari dengan cara yang salah. Dengan hidup apa? Dengan hidup ketidakkudusan. Itu di umur 16 ya, 16. Dan semua itu ketika kita memilih jalan hidup yang ketidakkudusan, itu otomatis kita setelah kita nggak sadar ataupun kita sadar itu membukakan pintu celah bagi iblis untuk bekerja di dalam kehidupan kita, untuk memporak-poranda kita, untuk menjatuhkan kita itu lebih lagi di dalamnya, untuk menjadi kawannya si iblis gitu ke jalan dosa. Itu nggak ada penyertaan, itu nggak ada berkat. Karena dari mana bisa kita tahu nggak ada penyertaan berkat? Itu bisa tahu. Kehidupan kita akan porak-poranda. Kita akan merasa kayak nggak ada kedamaian gitu. Apa yang kita cari kosong gitu. Memang awalnya enak sekali, namanya cinta ya. Cinta itu buta, enak sekali. Tapi itu awal yang kita lihat. Tapi itu nggak kekal. Karena kita udah membukakan pintu iblis untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Dan dalam firman mengajar kita belajar untuk takut pada Tuhan. Tubuh kita itu bait Allah gitu. Tubuh kita itu tempat beribadah gitu. Tuhan Yesus sudah mengorbankan diri di kayu salib dan darahnya itu mensucikan kita. Sebenarnya kita itu nggak layak lagi untuk kita berhadapan dengan Tuhan atau Allah. Tapi Allah sangat mengasihi anak-anaknya sehingga Dia mengaruniakan anak tunggalnya ke kita untuk menjadi pengorbanan untuk kita, untuk menebus dosa kita. Jadi kita istilahnya Tuhan Yesus itu adalah sebuah harapan, sebuah pembukaan gitu. Jadi gimana kasih Tuhan itu, gimana kasih Tuhan kepada anak-anaknya? Dengan teguran seperti apa? Contohnya, ketika berdoa, Tuhan, aku contoh kasih lagi ilustrasi ya. Jenny pernah lagi Jenny bukan bisa sharing firman bukan berarti kudus ya, enggak. Walaupun Jenny udah sampai koordinator pendoa, jadi masih hidup kadang-kadang bandel gitu. Jadi iblis itu tahu kelemahan kita itu apa gitu. Dia akan terus menguji. Ketika hidup kita masih di lubang itu, berarti ujian kita belum lulus. Gimana kita bisa tahu ujian kita lulus? Ketika kita sudah melewati dan dihadapi dengan ujian yang berikutnya. Ujian ini nggak ada lagi. Berarti kita lulus di dalam ujian ini. Hidup adalah penuh dengan ujian yang terus dari belajar itu nggak lihat pandang muda atau tua ya. Selagi kita masih bernafas, itulah kehidupan itu terus kita belajar gitu. Jadi Jenny belajar dalam kehidupan. Jenny udah di koordinator pendoa, jatuh lagi ke hubungan ketidakkudusan. Dan itu membuka mata Jenny kembali untuk melihat. Nah,
Kamu sebenarnya dulu udah seperti ini gitu. Kok kamu ke situ lagi, ke lubang itu lagi gitu. Dan ketika kita berdoa, kadang-kadang kita lupa doa kita itu benar dari Tuhan atau kedagingan. Contohnya Jenny ilustrasinya, yang ini, yang baru ini. Jenny berdoa, Tuhan, aku nggak mulu-mulu, aku pingin keluarga, sebuah keluarga gitu, yang harmonis, yang gini gitu. Aku pingin ini gitu. Tuhan izinkan. Karena kita berdoa dengan paksa, kedagingan kita bisa tahu kedagingan atau tidak. Kita berdoa dengan meminta Tuhan izinkan terjadi, dia berikan. Tapi ada konsekuensinya. Kalau bukan kehendak Tuhan itu ada konsekuensinya. Waktu menjelang pernikahan ya Jenny ya, itu masih terjadi keributan. Kenapa begitu? Karena kita masih buka celah seperti yang dulu, masih belum bertobat. Makanya istilahnya, kalau bersyukurlah kita masih berada di komunitas, di mana komunitas itu saling menegur. Ketika kita ditegur, bersyukurlah, itu sebuah kasih karunia. Ngapain orang mau cari musuh? Habisin ludah, habisin tenaga, habisin apa untuk, kamu nggak boleh gini begini, nggak boleh. Bagusan tidur di rumah, ngapain habisin cari orang benci aja. Bagusan simpan mulut, istirahatkan mulut, makan yang enak. Kadang-kadang itu teguran itu istilahnya itu bukan secara kebetulan, itu sebuah jalan dari Tuhan untuk memakai orang, untuk menegur dia, untuk menyadarkan dia. Kadang-kadang kita nggak peka. Waktu menjelang pernikahan, sudah pernikahan ya, Jenny kembali lagi ke Gembala Medan, aku bilang aku udah menikah dengan ini. Aduh Jen, kita nggak setuju loh, kamu pilih gini. Tapi kalau kamu memang udah pilih seperti itu, jalani pikul salib. Berarti kita harus jalani sampai akhir. Itu pilihan kita, kedagingan kita yang Tuhan izinkan untuk kamu, untuk kamu harus jalani pikul salib. Kamu nggak boleh tinggalkan. Jadi lebih bagus kita menunggu yang datang dari Tuhan, jalannya Tuhan, apa yang Tuhan hendaki di dalam hidup kita, bukan kedagingan. Makanya istilahnya teguran itu jangan kita lihat itu sepele, itu sebuah kasih dari Tuhan. Nggak mungkin Tuhan langsung ngomong, kamu nggak boleh gini, nggak mungkin kan? Tuhan pasti memakai orang sekitar kita untuk menyadarkan kita, untuk membuat kita sadar apa yang kita. Kadang manusia itu nggak ada yang sempurna, semua termasuk jenis sendiri kadang-kadang juga bersalah. Tapi kita harus sadar gitu. Makanya firman malam ini, kenapa bisa si Mama Nina untuk sampaikan firman ini, itu bukan suatu kebetulan. Itu suatu yang luar biasa yang Tuhan ingin ingatkan kita semua pada malam hari ini. Di dalam pergaulan. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Setiap kita pasti ada yang pernah dengar mama menegur, saya tidak setuju kalian saya nggak setuju kamu bergaul dengan si itu, karena kalau kamu bergaul dengan si itu, kamu akan menjadi itu. Itu benar. Itu benar. Kalau ketika kita bergaul dengan orang yang mempunyai iman kuat, iman kita akan semakin dikuatkan. Ketika kita bergaul dengan orang yang banyak mengeluh, kalau iman kita nggak kuat, kita akan terjatuh. Makanya aku lebih suka berdoa sama Tuhan, Tuhan bangkitkan imanku, Tuhan kuatkan imanku, Tuhan bimbing aku, Tuhan jadikan aku berkat. Makanya kadang-kadang itu bersyukurlah kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena pengorbanan dia di kayu salib itu tidak sia-sia bagi kita. Dia menyadarkan kita pada malam hari ini untuk berjalan ke jalannya dia, kebenaran sesuai apa yang menjadi kebenaran firman. Memang jalan dia itu kadang-kadang sulit, kadang-kadang kayak gimana ya, hampa, nggak ada jawaban. Tapi ingatlah, ketika kita terus, karena di dalam firman berkata, ketika kita mencari, kita akan mendapatkan. Ketika kita berseru, dia akan memberikan. Ketika kita mengetuk, dia akan bukakan. Ketika Tuhan mau datang ke kehidupan kita, mengetuk hati ke kita, apakah kita mau membukakan pintu untuk dia bekerja? Apakah kita mau membukakan pintu untuk menerima sebagai gembala kita, untuk menuntun hidup kita? Apakah kita mau berserah? Itu yang harus benar-benar malam ini kita renungkan sama-sama.
Tentunya malam ini Jenny juga bersyukur ya dapat firman malam ini, sebuah peneguhannya ke Jenny untuk mengingatkan tentang kehidupan pergaulan. Kalau kita mendapati kelemahan kita di iman yang nggak kuat, belajar untuk keluar dari komunitas itu. Carilah komunitas yang sehat, yang sama-sama menguatkan, yang sama-sama mau bertumbuh, yang sama-sama mau menegur, bukan sebuah komunitas yang saling memamer ya, jangan ya. Bukan sebuah komunitas yang saling menggosip, bukan ya. Itu sebuah komunitas yang saling di mana kita bisa umpama kita saling curhat, aku punya kelemahan ini gimana ya, aku harus bagaimana. Pasti ada masukan, oh kamu harus begini. Kamu hari ini nggak boleh begitu, begini. Itu sebuah kasih, komunitas sebuah kasih itu yang harus memang kita terima. Jenny bersyukur kalau ada gembala-gembala yang datang, Jen kamu udah salah jalannya, kamu begini, kamu nggak begitu. Aku bersyukur. Itu kita ambil positifnya, itulah pengganti orang tua kita. Orang tua kita untuk menyadarkan kita, untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Bukan menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Siapa yang ada kerjaan datang marah-marahin, kamu begini, nggak ada waktu lagi, masing-masing punya kesibukan, bagusan tidur di rumah, bagusan makan, ngapain tegur-teguran? Bersyukurlah kita ditegur. Jenny aja mau sampai sekarang mau untuk orang lain tegur-tegur kasih nasihat, susah. Mama udah meninggal, susah. Ya penggantinya siapa? Yaitu teman-teman komunitas, gembala-gembala kita, pemimpin-pemimpin kita yang selalu memperhatikan. Dialah yang Tuhan utus, yang Tuhan pilih, yang Tuhan urapi untuk menuntut kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah marah ketika ditegur. Bersyukur, itu sebuah kasih. Sebuah kasih yang nggak bisa kita kata-katakan. Kita kalau mau beli kebahagiaan gampang, tinggal di luar gudem, nari-nari, minum-minum, bayar-bayar teman. Kalau kita ada uang, gampang masuk teman. Set, taruhkan uang di meja, siapa yang nggak datang? Gampang. Tapi yang cari sahabat yang menegur, ada nggak sewaktu kita suka dan duka? Apalagi hari ini pinjamkan duit lah, aku begini. Oh, lari semua lah kalau yang dengar kayak gitu. Sahabat yang susah, yang betul-betul sahabat itu sahabat di mana kita suka dan duka, di mana waktu kita butuh untuk cerahan, butuh untuk tompangan, dia ada untuk dengar keluhan kita, dia ada untuk menegur kita, dia ada untuk memberi masukan ke kita. Itu susah untuk sekarang, itu susah kita dapatkan. Kalau untuk yang main-main itu belanja shopping banyak, nggak usah di telepon, taruh uang aja di meja semua pada datang. Tinggal, aku teman ngapain buat itu hal-hal yang nggak benar yang ini. Makanya kadang-kadang aku lihat di komunitas ya yang mamer peng uang keluar, ceng emas gini. Aduh, haleluya Tuhan Yesus, itu hanya pinjaman Tuhan ke kita di dunia. Kalau kita kembali semua pun nggak ada, emangnya bisa dibawa. Karena apa yang kita bersyukur sama Tuhan ketika kita masih bernafas. Kita bersyukur sama Tuhan, kita masih bisa makan. Kita bersyukur sama Tuhan, kita diberkati teman-teman atau sahabat-sahabat yang selalu ada bersama dengan kita di mana suka dan duka. Bukan teman-teman yang happy ending, yang shopping, yang pamer-pamer. Tapi teman yang benar-benar Tuhan taruhkan ke kita itu ya Tuhan, di mana teman-teman itu sebagai ya itu yang nggak bisa kita beli dengan uang. Ini hati yang tulus, pikiran yang tulus. Melalui apa? Pembuktian. Teman bisa kita tahu, teman atau sahabat bisa kita tahu ketika waktu kita susah.
Tapi jangan cari kesempatan dan kesempitan sama teman atau sahabat ya, jangan ya. Jenny bersyukur sama Tuhan sampai saat ini ketika Jenny jatuh ke paling buruk waktu pulang dari Malaysia. Jenny bersyukur Jenny masih diberikan teman atau sahabat yang luar biasa. Di mana dia datang tiba-tiba, kamu ada dapat pekerjaan belum? Kalau enggak ini ada, masuk aja. Kamu lagi ngapain? Kalau aku nggak dengar kabarmu. Ada Jenny bersyukur sama Tuhan waktu Jenny di luar ya, di kosan. Ada teman kos, bukan teman kos ya, baru teman kos belum jadi sahabat. Ci, kamu kenapa belum makan? Enggak, aku puasa. Bohong lah puasa, bilang aja kantongmu bolong. Ini ada makanan, makan aja. Ini sebuah kasih karunia. Itulah yang harus betul-betul kita cari, suatu hati yang betul-betul hati dari Tuhan, yang mengadopsi hati Tuhan. Siapa pingin punya teman atau sahabat seperti itu? Aku bersyukur sama Tuhan di mana aku punya sahabat di mana aku kadang-kadang marah, tapi dia nggak sakit hati. Dia karena dia udah mengenal. Ketika hubungan kita udah sampai ke intim, itulah hubungan intim dengan Bapa kita. Keintiman, gimana arti dari keintiman? Di mana kita bisa mencurahkan hati kita, pikiran kita. Di mana kita bisa kadang-kadang kita mengeluh, dia tetap setia untuk mendengar, dia tetap setia menemani kita di dalam suka dan duka. Itulah yang betul-betul harus kita cari. Hati, kita harus belajar, Tuhan, berikanlah hati ini seperti hatimu. Sungguh Tuhan, malam ini aku ingin mengadopsi hati yang datang padamu ya Tuhan. Kita minta seperti itu. Ajarilah aku untuk memberi. Ajarilah aku untuk memberkati. Tuntun aku dengan kasih-Mu. Tuntun aku dan gembarakan aku dengan caramu. Tuhan pasti berikan jalan melalui teman-teman sekitar kita. Ketika kita mau, itu pasti ya dan amin. Seperti ini yang kita bilangnya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau kita berkhidmat, makna itu udah pasti kita bisa dapatin sesuatu. Setiap orang pasti mendapati sesuatu yang berbeda-beda. Teguran adalah kasih. Teguran adalah kasih. Jangan hanya kita menerima yang enak didengar, tapi belajar untuk menerima yang tidak enak didengar. Itulah yang kasih yang sebenarnya. Lebih baik menerima kejujuran daripada kebohongan. Memang kadang-kadang kebohongan enak didengar. Kejujuran nggak enak didengar. Sakit hati, sakit kepala, sakit ini, itu semua. Tapi ya itulah kasih. Kadang-kadang bukan apa aja, jadi kadang-kadang juga sendiri, kadang bandel ya, bebal. Ketika ada ditegur masih ngeyel. Tapi udah sadar terus, oh iya, malam aku salah. Itu lumrah, manusia begitu. Tapi yakinlah ketika kita berjalan sama Tuhan, Tuhan menyempurnakan apa yang ada, kelemahan yang ada di dalam diri kita. Kita belajar sedikit demi sedikit, seiring dengan waktu, seiring dengan hari, seiring dengan umur. Tetap belajar. Jangan mundur. Jangan mengeluh. Itu aja sih yang malam yang ku dapatkan. Mungkin ada yang mau nambah? Halo, jemaat Tuhan semua. Terima kasih, C, untuk firman-Nya. Luar biasa, saya mengikuti sembari saya kuliah. Ya, baik. Saya mau berbagi untuk hari ini perkuliahan saya.
ada 158 peserta. Di situ ada sarjana, ada master, ada doktor. Jadi kumpul kita semua di situ. Nah, jadi saya mau sedikit berbagi ya, bahwa mari sidang jemaat Tuhan, lihatlah pemimpin, bagaimana kehidupan pemimpinnya. Nah, itu yang kami pelajari. Jika pemimpin Anda memiliki buah seperti yang difirmankan Tuhan, dari buahnya lah engkau kenal siapa pemimpinmu. Baru jadikan dia mentormu. Dan kemudian jangan ragu untuk mengikut dia. Karena ini sangat mutlak harus diikuti. Sebab Yesus berkata seperti itu, dan Paulus juga bilang seperti itu, ikutlah aku. Seorang pemimpin harus bisa berkata, follow me. Kalau tidak bisa seorang pimpinan berkata, follow me, itu bukan seorang pemimpin. Karena pemimpin bukan bos. Pemimpin itu ialah seorang hamba yang hanya tahu mengerjakan tanggung jawabnya. Di sini saya tadi nangis waktu pimpinan saya bicara malam ini. Saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, seorang pemimpin tanggung jawabnya tidaklah mudah. Pemimpin kalau tidak bisa jadi figur, sulit. Tolong di-mute, Sherina. Seorang pemimpin, sekali lagi saya mau berkata, harus bisa berkata, follow me, ikuti aku. Artinya apa? Jejak hidup. Memang pemimpin itu tidak luput dari kesalahan, tapi bukan yang fatal, dan bisa dilihat banyak yang benar bisa dipetik dari pemimpin itu. Kalau sudah melihat buah kehidupannya secara rohani, jangan ragu, ikuti. Kalaupun harus menderita karena mengiring Yesus, pemimpin Anda, ikuti. Seperti Yesus, Yesus tidak menjadi seorang yang punya ini, punya itu, enggak. Tapi dia bisa jadi pemimpin. Pemimpin itu bukan dilihat dari sisi dia ganteng, dia punya segalanya. Bukan. Yang lebih baik itu adalah pemimpin jadi figur. Itu yang utama. Itu tuntutan. Lalu sangat ekstrim Bapak pimpinan saya bicara malam hari ini. Saya mau berkata kepada jemaat, saya membagi hidup. Karena tanpa ada membagi hidup, pelayanan itu nihil jemaat. Nihil sekali. Iya kan? Kalau cuma kumpul rame-rame, saya dan istri bisa mengumpulkan kita ini sampai ratusan bahkan ribuan orang. Bisa dan sangat mudah ratusan orang hitungannya. Jemaat kita di beberapa negara itu banyak. Kalau nonton YouTube kita itu banyak mereka. Lihat jemaat, saya pernah bilang sama istri saya, jemaat yang kita layani di beberapa negara. Tapi jemaat, lihat, saya mau bagi hidup. Saya dan istri masih, saya bukan minta belas kasihan ya, masih ngekos ngontrak.
Baru beberapa bulan kemarin baru lunas kontrakan. Jemaat ada beberapa negara dan kaya. Tapi ada satu anak bilang gini, kenapa pelayanan, bukan satu, beberapa. Pelayanan abang besar, tapi kok masih kontrak, masih nyewa, dan keadaan abang kok masih seperti ini. Kalau kami bisa ngomong sama orang di Australia, Amerika, kami nggak seperti ini, jemaat. Kami selalu ditelepon, kami baik-baik. Dan semuanya baik. Harus beri hidup. Tapi mereka bisa lihat teladan hidup. Itu jauh lebih penting, teladan hidup diberikan bagi jemaat. Semua kami berikan hidup kami, teladan, itu lebih berdampak secara kerohanian. Karena kita sama-sama mau ke sorga. Kita mau berbuah semua dalam firman Tuhan. Ya, bukan tidak mudah kita itu dapat sekian M, punya mobil, punya ini. Bisa jemaat, sangat-sangat mudah. Tapi bukan itu ambisi kami. Ambisi kami, saya dan jemaat, kita semuanya sama-sama ke surga ya. Kita berbuah bersama-sama. Nah, itu. Saya dan istri sangat mengasihi Anda semua. Very, very love lah. Sangat-sangat mengasihi Anda. Setiap kali kami berdoa untuk Anda. Kalau ada yang sedikit ya istilahnya, saya pakai istilah ini aja ya, ulat bulu lah ya, ada sedikit yang belok, licin gitu. Kadang saya, ini menggemaskan nih orang. Gitu. Nah itu ya. Jadi jemaat Tuhan, tadi firman Tuhannya luar biasa sekali tentang pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, luar biasa. Akan ada sambungannya, firman Tuhan akan kita dengar hari Sabtu tentang sahabat. Teman-teman hadir ya untuk hari Sabtu. Apa sih sahabat itu? Kualifikasi sahabat itu apa? Menurut Alkitab. Apa kualifikasinya? Nanti ketika jemaat tahu, jemaat nanti susahnya mau mencari seorang sahabat. Tidak mudah. Pak Gem itu berarti seperti itu. Iya, karena pedoman saya Alkitab. Di luar Alkitab saya nggak mau. Semua palsu di dunia ini. Nggak ada yang benar. Kalau setuju Anda, pasti Anda akan percaya. Yes. Di dunia ini palsu. Nggak ada yang benar di dunia ini. Hanya mereka yang mau hidup dalam firman. Itu asli. Di luar itu palsu, jemaat Tuhan. Saya sangat ekstrim. Saya sangat radikal soal firman. Kalau mau bertumbuh, ayo bareng-bareng. Sakit, nggak apa-apa. Tergelincir, itu ya sudah, kita bangkit. Terluka-luka, tercapik-capik, nggak apa-apa. Go. Ya. Baik. Dan apa manfaatnya kita dapatkan firman Tuhan hari ini dan seterusnya? Kita akan jadi bijak, Anda akan jadi cerdas. Iya, jadi cerdas. Luar biasa. Gitu jemaat ya. Jadi terima kasih untuk JJ ini, terima kasih untuk semua yang melayani hari ini. Mama Nina, Ci Yuli yang melayani. Oke. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan mundur sedikit pun, sekecil apapun yang Anda alami. Jangan mundur. Ini catat baik-baik. Lebih bagus kita hancur di tangan Tuhan daripada kita hancur di tangan dunia ini. Benar jemaat Tuhan. Lebih baik Anda hancur di tangan Tuhan, remuk seremuk-remuknya, halus sehalus-halusnya, tapi di tangan Tuhan tak akan pernah mencelakakan. Kalau Tuhan menghancurkan, ingin menjadikan sesuatu lebih indah. Tapi kalau dunia ini menghancurkan, habislah kita, nggak berbentuk apa-apa. Itu prinsip saya.
Saya bilang sama Tuhan, mau engkau remukkan, mau hancur, mau kayak tape kah, mau apakah, terserah, yang penting di tanganmu. Titik. Sakit Tuhan, menjerit. Ya, kadang saya menjerit juga. Tapi nggak apa-apa. Sekalipun kita 28 orang, 30 yang masih tergabung, yang belum tergabung, kalau di WA banyak. Sekalipun kita yang aktif 30 orang, tapi semua memiliki buah di dalam firman, itu sangat jauh lebih bermakna. Oke, jemaat? Ya, itu ya. Kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan malam ini yang sangat luar biasa, memberkati kami semua, bahwa kami harus waspada dalam setiap pergaulan kami. Pergaulan bukan berbicara cukup untuk memiliki banyak teman atau memiliki sebuah penjagaan hati daripada mereka tersinggung. Lebih baik kami mengikuti keinginan orang lain. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Itu salah. Tetapi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik itu mengajarkan kami supaya kami memiliki kedekatan untuk membangun spiritual kehidupan kami semakin lebih baik. Berbicara pergaulan buruk, itu berbicara kesukaan di dalam berteman. Bapak, hamba berdoa biarlah kesukaan kami ketika kami hidup di dalam komunitas yang menyembah Engkau, yang hidup berkenan di hadapan. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu sebagai hamba Tuhan yang melayani para jemaat. Kau tahu Tuhan, aku mengasihi mereka semua. Aku mengasihi Engkau dan berjuang untuk terus mengasihi Engkau. Dan itu selalu kubagikan buat semua jemaat. Mereka adalah milik-Mu, Raja Bagindaku. Mereka adalah milik-Mu. Kami ini hanyalah hamba saja. Kami hanya budak-Mu, Tuhan. Kami disebut anak. Kami harus melakukan apa yang dikatakan Bapaknya. Kami tidak berhak untuk mendapatkan kesenangan kami sendiri, untuk kepentingan kami sendiri. Tapi kami mau mencari kesenangan Bapa, kesukaan Bapa dalam hidup. Bapa, tolong kami semuanya. Berkati keluarga Jemaat Kristus Overseas dimanapun berada. Berkat yang spesial, berkat yang terbaik turun atas mereka semuanya. Melimpah-limpah buat mereka. Bapak, peluk semua jemaat. Jangan sampai kami Bapak yang baik lari keluar dari rel-Mu. Karena celakalah kami kalau kami keluar dari rel Tuhan. Kebinasaan terjadi pada kami kalau kami keluar dari Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah berkenan menyampaikan firman. Berkati, pakai terus, bawa terus masuk dalam panggilan rencana Tuhan bagi hidupnya Tuhan. Dan pekerjaan apapun yang dilakukan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus, secara khusus aku berdoa untuk KJK Tiongkok, untuk mereka supaya menjadi teladan sebagai tuan rumah dari beberapa negara jemaat Tuhan. Aku rindu mereka menjadi jemaat yang ekstrim melayani Engkau, memuliakan Engkau Tuhan.
Kami sadar kami tidak luput dari kegagalan, kejatuhan. Tapi itu tidak membuat kami ciut, tidak membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Tapi justru membuat penyesalan itu muncul di hati kami. Yang membuat hati kami merasa kecewa terhadap diri kami sendiri. Karena kami gagal menyenangkan hati Tuhan. Memacu kami semakin hari semakin lebih hidup berkenan, kudus, tak bercacat, tak tercela. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong. Tolong kami semua Tuhan. Tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, tambahkan hamba-hambamu yang melayani. Potensi mereka, apa yang perlu untuk diperlengkapi hidup mereka semua. Kuatkan, teguhkan keluarga Jemaat Kristus Overseas Tiongkok ini dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan, teguhkan iman mereka semuanya Tuhan. Kuatkan mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada siapa yang selanjutnya untuk mimpin doa persembahan, doa syafaat, baru serahkan sama saya doa penutup sama doa penutup. Oke, lanjut. Siapa? Cejeni doa syafaat, Cejeni sama doa persembahannya. Nanti saya doa penutup dan doa penutup. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Bentar ya, Mas. Nah, sini. Ya, sini. Ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas malam hari yang luar biasa ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Sungguh pada malam hari ini kami mau berdoa ya Bapak untuk Kak Lilin ya Bapak yang sedang sakit ya Bapak. Kiranya kuasa darah Yesus ya Bapak yang memulihkan dia ya Bapak. Sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan kami percaya Bapak ketika kuasa darah Yesus itu tercurah ya Bapak. Dan namamu ya akan menyembuhkan dan kesembuhan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk KJK Tiongkok Overseas ya Bapak. Kami serahkan seutuhnya di dalam kuasa tanganmu ya Bapak. Kiranya kuasa Roh Kudusmu yang bekerja terus mengurapi KJK Tiongkok Overseas ini itu semakin lebih dan lebih lagi di dalam Engkau ya Pak, di mana urapanmu ada di mana hadiratmu ada ya Pak, untuk mengurapi setiap jemaat-jemaat menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh dengan takut pada Engkau, dengan menjadi jemaat-jemaat yang mempunyai hati yang haus dan lapar akan Engkau, untuk menjadi jemaat-jemaat yang mempunyai iman kuat di dalam Engkau. So kami berdoa ya Bapak, kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu sentiasa menyertai jemaat-jemaat Tiongkok Overseas ini ya Bapak. Bahwa hidup kami semakin lebih lagi di dalam Engkau ya Bapak. Kami mau ya Bapak untuk berjalan untuk apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. So kami juga berdoa ya Bapak, menyerahkan ya Bapak saudari-saudari kami ya Bapak yang tidak bisa hadir pada malam hari ini ya Bapak. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamahi hati dan pikiran mereka, yang membukakan hati dan pikiran mereka akan Engkau ya Bapak. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara pribadi lepas pribadi ya Bapak, yang menawan hati dan pikiran mereka untuk kembali ke dalam jalan-Mu ya Bapak. Sungguh kami rindu ya Bapak untuk melihat mereka kembali. Kami rindu ya Bapak melihat itu bertumbuh bersama-sama dengan kami. Itulah kerinduan kami ya Bapak. Juga kami berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan seutuhnya dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya ya Bapak, urapan-Mu ada di dalam bangsa Indonesia kami. Dan kami juga percaya pemulihan akan segera terjadi ya Bapak. Pemulihan akan segera terjadi ya Bapak. Wabah penyakit segera hilang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Pak. Perekonomian kembali pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan kami juga berdoa setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu, kiranya kuasa-Mu ya Bapak, kuasa darah Amen. Yesus yang membuka ke pintu ya Bapak. Setiap jiwa-jiwa ya Bapak akan pengenalan akan Engkau ya. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan, biar pertobatan keselamatan terjadi dan nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap jiwa-jiwa ya Bapak yang lemah ya Bapak, kiranya kuasa Roh Kudus yang menguatkan semuanya ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk
untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada ya Bapak. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang membukakan pintu ya Bapak untuk jalan-jalan-Mu ya Bapak. Biar jalan-jalan-Mu yang terjadi di setiap kehidupan yang ada ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak. Jagalah hati dan pikiran dan tubuh roh dan jiwa kami. Biar tubuh roh dan jiwa dan hati kami itu berkenan di hadapan-Mu. Baru hidup kami dan hidup setiap jiwa-jiwa dan jemaat-jemaat itu semakin dewasa di dalam Engkau ya Bapak. Semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai akan kebenaran firman-Mu, semakin rindu dan berlomba untuk menjadi pelaku di dalam firman-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa ya bagi suami-suami kami ya Bapak. Kami serahkan suami kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Amin. Kami rindu suami-suami kami mengenal akan Engkau. Kami Amin. rindu menjadi iman yang kuat di dalam Engkau. Kami rindu suami-suami kami menjadi iman bagi anak-anak kami, bagi bagi kami sebagai istri. Kami rindu suami-suami kami berdoa di dalam dan melayani Engkau ya Bapak. So, kami rindu ya Bapak. Berdoa untuk anak-anak kami ya Bapak. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang bertumbuh dengan takut pada Engkau. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang patuh dan taat di dalam Engkau. Amin. Jadikan kami ya Bapak, anak-anak yang mengasihi Engkau ya Bapak, yang mencintai kebenaran firman-Mu, yang mempunyai hati untuk melayani-Mu ya Bapak. Sungguh kami rindu ya Bapak. Hidup kami semakin Engkau pakai di dalam-Mu ya Bapak. Jadikan hidup kami menjadi alat kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati orang sekitar kami ya Bapak. Biar melalui kehidupan kami ya Bapak, nama-Mu semakin dipermuliakan ya Bapak. Nama-Mu semakin dikenal ya Bapak. Sungguh berikanlah kami hikmat dan pewahyuan ya Bapak, untuk mengerti setiap didikan-Mu, untuk mengerti setiap ajaran-Mu, untuk mengerti setiap rencana dan rancangan yang telah Engkau sediakan dalam kehidupan kami ya Bapak. Jauhkan hidup kami dari segala dosa-dosa yang tidak perkenan-Mu ya Bapak. Ketika Engkau mendapati kehidupan kami itu menyimpan kiri kanan, Engkau sendiri ya, kuasa-Mu sendiri yang membengkokkan jalan kami itu kembali ke dalam jalan-Mu ya Bapak. Ketika Engkau mendapat hidup kami bukan kehidupan yang berkenan dia, Engkau sendiri yang berbicara pribadi, lepas pribadi di dalam diri kami ya Bapak. Sungguh kami rindu ya Bapak. Kami rindu hidup kami itu hidup yang menjadi yang berkenan di hadapan. Rindu yang menyenangkan Engkau, bukan mendukakan, tapi menyenangkan Engkau ya Bapak. Amin. Sungguh kami juga rindu ya Bapak. Setiap jiwa-jiwa yang telah lama tidak mencari Engkau, biarlah kuasa-Mu sendiri yang membawa hati dan pikiran, tubuh, roh, dan jiwa untuk kembali di dalam Engkau. Kami rindu. Kami rindu ya Bapak. Kami tidak mau hanya kami diselamatkan ya Bapak, tapi kami mau setiap ciptaan umat-Mu diselamatkan di dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Kami rindu ya Bapak. Setiap jiwa, setiap umat-Mu itu ya Bapak, itu mencari Engkau, menyembah-Mu, memuji-Mu, itu keridhaan kami ya Bapak. Haleluya, haleluya. Bapak, pakailah KJK Tiongkok Overseas ini untuk menjadi alat-Mu. Amin. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang di luar ya Bapak. Seperti Engkau memakai para pilihan-Mu, Simon, ketika Engkau memanggil Simon untuk menyuruh dia untuk menjala manusia, itulah yang kami rindukan, biar hidup kami itu menjadi untuk menjala ya Bapak, untuk menjadi manusia ya Bapak. Kami rindu semua diselamatkan ya, tidak ada tertinggal. Kami rindu. Surah, hanya kuasa-Mu yang dapat memampukan kami ya Bapak. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapak, setiap diri kami ya Bapak. Pakai kami ya Bapak. Berikanlah kasih karunia-Mu di setiap hidup kami ya Bapak. Berikanlah hikmat-Mu di setiap diri kami ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini berdoa ya Bapak untuk saudari kami Veronica ya Bapak. Kami untuk peneguran yang Engkau ajarkan kami sudah lakukan ya Bapak. Dan kami betul-betul serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tidak kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang menjamai hati dan pikirannya. Tidak kuasa Roh Kudus yang menawan dia untuk kembali ke dalam jalan-Mu ya Bapak. Bawalah hidup dia untuk mengenal akan Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapak.
seperti Engkau membawa hidup kembali di dalam Engkau. Seperti itu juga pada malam hari aku berdoa meminta jiwa, tubuh, roh dan jiwanya itu kembali ke dalam Engkau ya Bapak. Jadikan dia seorang ibu yang teladan bagi anaknya. Jadikan dia sebagai istri yang setia. Kami ya Tuhan. Dengan iman kami percaya pada malam hari ini ya Bapak. Jiwa Veronica, tubuh, roh, dan jiwanya akan dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa hidupnya akan diselamatkan. Dan kami percaya pengenalan akan terjadi. Dan kami juga percaya pertobatan akan terjadi dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan pada malam ini kami juga berdoa mengikat dan menghancurkan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripadamu ya Bapak. Dan menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa yang ada di dalam KJK Tiongkok Overseas ya Bapak. Ya itu kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak. Amin. Yes. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak yang bekerja, yang memulihkan, yang akan menyadarkan, yang akan mendidik. Amin. Dan kehidupan di KJK Tiongkok Overseas ini ada kehidupan di mana kehidupan setiap jemaah-jemaah akan mengalami terobosan, di mana jemaah itu akan mengalami pemulihan, di mana setiap jemaah dia akan mengalami kesembuhan. Amin. Dan di mana setiap jemaah-jemaah ini hidupnya akan mengalami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Kami percaya tidak ada yang gagal di dalam jemaat Tiongkok Overseas, tapi hidup dengan kemenangan, pemulihan, kesembuhan, terobosan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan kami juga percaya Bapak, kami juga percaya pelayanan kali ini dan KBN ini, di mana pelayanan mereka, di mana urapan-Mu sentiasa bersama dengan mereka, di mana penjagaan-Mu akan bersama dengan mereka, di mana perlindungan akan bersama dengan mereka. Engkau kuasa darah-Mu sendiri ya, kuasa darah Yesus yang akan bertutup bungkus mereka dengan kuasa darah yang penjaga mereka, yang menjauhkan mereka dari segala apa yang tidak diinginkan. Dan kami percaya setiap pelayanan mereka akan berbuahkan hasil ya Bapak. Di mana mereka hasil, maka setiap jemaah-jemaah juga akan berbuahkan hasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Terpujilah. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Bapak, terima kasih dari awal sampai akhir Engkau menyertai kami semuanya dalam persekutuan ini. Bapak, terima kasih untuk semua. Aku percaya berkat yang terbaik dari Bapa melimpah buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Aku kembalikan segala pujian, segala hormat bagi Engkau. Selama. Memohonkan berkat yang daripada-Mu ya Allah. Urapi, perkenankan hamba-Mu, kami semuanya. Dalam nama Yesus. Mari, sidang jemaat Tuhan, angkat tangan. Hatimu, kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh persekutuan daripada Roh Kudus-Nya yang diberikan bagi kita untuk menuntun kita kepada firman Tuhan dan menghibur, menguatkan kita dalam menghidupi firman Tuhan sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
diberkati keluar masukmu, diberkati keluarga, rumah tanggamu, diberkati keturunan-keturunanmu, diberkati setiap apa yang kau kerjakan, dijadikannya berhasil, sebab engkau memuliakan Tuhan, sebab Tuhan beserta dengan engkau. Terimalah berkat ini dalam satu nama yang berkuasa dan kudus, tak pernah berdusta itu, yaitu di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Amin. Amin.